Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel yang tentunya akan memberikan edukasi seputar dunia apologet, seputar dunia debat lintas iman. Seperti biasa, channel ini akan menayangkan dialog lintas iman antara apologet Muslim dengan apologet Kristen, yang tentunya pada kesempatan kali ini lebih dominan menyoroti seorang debater Muslim yang mengaku Muslim. Wanita ini mengaku Muslim, pada keislamannya tentu patut dipertanyakan. Siapa lagi kalau bukan Ibu Yuni yang selalu pro terhadap debater dan apologet Kristen menyalahkan debater Islam. Pada kesempatan kali ini Ibu Yuni menyinggung Bang Nandar yang tentunya di channelnya selalu membahas Yesus itu menikah. Kalau Yesus menikah ya wajar saja, karena Yesus atau Nabi Isa Al-Masih itu adalah seorang lelaki tulen, ya, seorang rabi atau seorang nabi tentunya harus menikah. Pada kesempatan kali ini Ibu Yuni kena mental oleh debater Islam, dan tentunya kita bongkar siapa sebenarnya Ibu Yuni. Mari kita saksikan dialog lintas iman yang sangat menarik. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Bukan begitu, bukan begitu. Jadi intinya begini aja. Nggak mau pakai, yang udah kata orang sorry dibuang gitu, sorry. Mungkin seperti itulah kasar saya. Peang, betul nggak saya bilang? Kamu nggak pakai Bible itu? Iya Bu, itu kan bidat Bu. Itu disampaikan. Bidat. Kamu lebih bersadarkan iman Islam kamu dengan yang orang kata Kristen dan Islam pun udah nggak imanin. Hanya karena seorang Nandar kamu bisa gantungkan iman Islam kamu di situ. Ya Bu, dibanding saya harus milih Piyong, ya mendingan milih Nandar Bu. Maaf kalau Nandar kan seiman, seislam Bu. Oke, nggak apa-apa. Gitu, Piyong karena maksudnya. Begini, saya juga nggak bersandar sama Piyong. Kenal kagak gitu Piyong, serius. Saya nggak kenal dengan Piyong nih, oke. Tapi saya lebih bersadarkan kepada ulama-ulama saya daripada seorang yang bernama Nandar. Ya silakan saya mengatakan ada mana ulama-ulama Islam yang mengatakan kalau Nabi satu nikah, silakan keluarkan. Gak usah banyak ngomong, nanti saya turunin kamu. Kalau nggak ada data, nggak usah ngomong. Karena kemarin udah dibilang bahwa Al-Quran itu tidak menyebutkan secara spesifik. Oke, hadis juga tidak ada. Sekarang saya minta kamu ulama-ulama mana yang mendekati Nabi Rasulullah yang mengatakan Nabi Isa itu menikah. Kalau nggak ada, turun. Ya saya sih mengikuti ulama, kebanyakan tidak pernah diterangkan Nabi Isa itu menikah atau tidaknya, dan tidak dibahas. Begitu Bu. Tapi kenapa kamu pro dengan Nandar dan menyalahkan saya? Saya nggak nyalahin Ibu, saya sebetulnya naik ke sini kan mau nanyanya bukan yang ini gitu. Ya oke, makanya saya bilang kalau mau naik bawa data pancing. Nah begini, dari ulama ini yang mengatakan secara jelas Nabi Isa waktu itu pernah menikah dengan bukunya begini-begini, dengan cerita sedikit-sedikit begini. Silakan, kalau nggak ada udah turun, bawa congor doang. Saya ini untuk yang ketiga kalinya saya sudah bilang saya mengikuti ulama kebanyakan. Tidak pernah berarti kamu beritahu Nandar, Nandar kamu keluarkan data ya, jangan pakai congor doang. Udah kamu pergi sana jumpa Nandar, bilang sama Nandar jangan lo itu pakai data dulu, baru tunggu dulu Bu. Ya. Oke, dah turun, resek. Hidup Ibu Yuni. Oke, Raka silakan. Sabar Bu Yun, sabar. Bisa terbawa emosi. Gitu loh, makanya disuruh kamu keluarin data pada nggak ada mau, nggak ada yang bisa. Iya, yang diomongkan Bu Yuni itu betul. Enggak, yang diomongkan Bu Yuni itu betul. Tidak salah. Lucu, Bang. Tidak salah, enggak, yang diomongkan Bu Yuni itu betul, enggak salah, saya tidak menyalahkan. Jadi gini loh cara berpikirnya itu, apakah ketika itu tidak ada dalilnya lantas kita menyatakan itu sesuatu yang salah?
apakah tidak ada dalilnya, apakah lantas kita menyatakan bahwa sesuatu itu benar? Kan bukan begitu cara berpikirnya. Kebenaran dan kesalahan kan tidak dilihat dari ada atau tidaknya suatu dalil, Bu, gitu loh. Paham ya? Maksud saya ngerti ya? Kan kita sama-sama posisinya, saya sama Bu Yuni sama-sama nggak ngerti beliaunya itu punya istri apa enggak, kan sama-sama nggak tahu, ya kan posisinya. Kalau mengatakan tidak punya, dasarnya apa? Kalau menyatakan punya, dasarnya apa? Gitu loh. Maksudnya gitu yang kita omongkan gitu. Itu lebih fair, lebih objektif kalau kita melihatnya seperti itu. Gitu, Bu. Nggak menyimpulkan ya Bang ya? Nggak ada kesimpulan di sini. Nggak akan menyimpulkan apa-apa. Menyimpulkan Bang. Ah, itu juga nggak pas, karena nggak ada dalilnya. Kalau menyimpulkan jatuhnya bisa keliru. Kalau nggak ada dalil, cuma ketika dalil itu nggak ada, kita jangan serta-merta menyatakan itu kebenaran atau serta-merta menyatakan itu sesuatu yang salah. Kita objektif aja lah. Oke, saya tanggapi ya Pak. Ini ketika Nandar mengatakan Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus, ketika saya tanya secara narasi Islam pun dia nggak bisa menjelaskan dengan tepat. Dan ketika saya mencari, ada beberapa ulama sendiri yang mengatakan secara spesifik bahwa Nabi Isa itu tidak menikah. Nah, jadi saya harus berpegang dengan siapa? Saya akan lebih berpegang pada ulama-ulama saya. Oke. Jadi antara kebenaran, ya. Jadi selagi itu Nandar belum bisa memberikan pendapat-pendapat ulama yang sahih lah, kan? Yang sahih 5 orang lah katalah. Bagaimana kita bisa menerima, kita menggantungkan iman Islam kita dengan cara seperti itu? Tujuan dia apa? Kamu pun tahu lah tujuan dia apa. Gak usah kita bongkar-bongkar keburukan dia pun. Assalamualaikum. Nanda pintar, sepintar apa? Data pun dia pakai daripada Bible Apropika kok. Yang orang Kristen aja nggak pakai. Ya silakan. Ya gini, mungkin ya silakan Pak. Ya sekarang begini, saya mau nanya sama Bu Yuni. Bu Yuni bersandar kepada ulama yang Bu Yuni tahu, kayak kan begitu kan? Oke, saya pertama adalah ya betul. Ya betul. Ibu Yuni tidak bersandarkan kepada omongan Nandar, kan sudah jelas itu kan? Ya. Udah clear. Kenapa Ibu Yuni perpanjang lagi? Emang iman Bu Yuni bersandarkan kepada Nandar? Oke. Udah clear ya. Bentar, kamu ngomong saya tanggapin. Jangan clear sesuka engkau clear aja. Urusan Bu Yuni itu sama Nandar. Urusan iman Bu Yuni kepada Tuhan, urusan Nandar kepada Tuhan, apa hak Bu Yuni dan apa haknya si Nandar, kan begitu? Oke. Iya betul. Oke. Masing-masing. Oke. Sekarang masing-masing masing-masing nih kan, kita masing-masing nih kan. Kalau yang namanya masing-masing, bapak-bapak yang ganteng-ganteng, masing-masing itu ketika kamu ngomong di rumah gak ada orang, nah itu namanya masing-masing. Oke. Ketika sudah ada di publik, sebentar. Mau turun? Ya mungkin pertanyaan izin ngomong. Iya, sebentar. Karena dia bilang katanya iman masing-masing. Iya, saya percaya, saya tahu iman masing-masing. Saya pun iman saya nggak tergantung dengan Nandar kok. Ya kalau namanya iman masing-masing itu ketika kamu ada di kamar, kamu ngomong sendiri, Nabi Isa menikah ya, Yesus menikah itu oke. Tapi ketika di publik, jangan potong. Betul. Sekarang ketika di publik. Oke, kita sekarang bicara di publik nih. Ada 100 orang, 1000 orang yang mengatakan seperti itu. Nah. Oke, kamu bilang itu nggak salah. Betul. Apa yang Anda melakukan betul? Saya menurut ini aja pribadi saya, bukan menurut Nandar, bukan menurut Bu Yuni. Kita pakai umum sebagai orang. Oke. Jangan pakai pribadi juga. Ibu berbicara di publik juga. Sekarang Ibu mau membenarkan. Tadi saya udah bilang katanya umum begini, pribadi begini loh. Ketika kamu ada di kamar, kamu ngomong sendiri itu pribadi. Iya benar. Sekarang Ibu mau meluruskan orang-orang yang tersesat gara-gara Nandar, kan begitu? Ya. Mau begitu tujuan ya. Ibu. Ya.
Mana dalilnya yang mengatakan dia ini yang kuat? Mana ayatnya juga yang kuat? Oke, saya ada beberapa. Suruh Nandar jumpa sama saya. Ya kenapa? Kalau ibu mau, saya fasilitasin ibu untuk bertemu dengan Nandar. Suruh Nandar ke tempat saya, dia tahu cari saya di mana. Nggak usah banyak cerita. Suruh Nandar ke tempat saya. Dah, nggak usah banyak cerita. Suruh dia tahu di mana cari saya. Ibu Yuni jangan begitu. Izin bicara Yun. Izin bicara Bu Yun. Ya, iya, saya pula yang nyari ke sana. Dan dia bilang saya di kemarin di-kick. Dengar nggak saya di-kick? Ngoceh banyak. Ya, silakan. Dia tahu cari saya di mana. Iya, jadi iya. Terima kasih Bu Yun. Sebenarnya bukan masalah siapa Ibu Yun seolah-olah membela Kristen, bukan. Kalau saya lihat Ibu Yun itu sangat netral sekali. Cuman begini, Ibu, dari apa yang Ibu buat ini, saya sangat bangga ada nilai-nilai Samyun nasionalnya bagus. Netral. Suaramu hilang-hilang. Memang kita akui bahwa dari Kristen ada suka ada diulang, tar, diulang suaramu tadi putus-putus, diulang, apa yang kamu ucapkan saya nggak paham, ulang. Oh ya, jadi putus. Udah kedengaran belum? Udah. Nah, jadi karena udah terbiasa selama ini si Nandar mengatakan itu seolah-olah itu benar, maka yang selama ini pengikutnya itu jadi membanggakan Nandar. Nah, ketika ibu sudah membantah, lalu ternyata datanya benar, Islam juga berkata Isa bukan kawin, Kristen juga berkata tidak. Akhirnya ini pengikut-pengikutnya semua kepanasan. Mereka nggak bisa terima. Itu saja, Bu. Oke, thank you, Elwin. Banyak nih yang mau naik nih. Silakan Elwin. Malas saya. Suruh Nandar coba saya bawa 5 ulama besar-besar yang beres-beres ya sama saya, mengatakan bahwa Isa pernah menikah. Silakan suruh Nandar ke saya. Silakan Elwin. Bu Yuni. Iya, Bu Yuni ini luar biasa ya, yang nggak disangka-sangka bisa muncul bahkan berani menantang Nandar gitu ya. Jadi aduh, saya nggak bisa ngomong lah Bu, luar biasa lah. Mungkin Bang Raka kali, Bang Raka. Nanda tahu cari saya di mana. Masa saya pula yang mau ke sana nyembah dia. Kemarin aja dia nggak bisa jawab saya di-kick kok. Saya udah tantang dia, jawab tantangan saya. Takut apa? Takut kehilangan itu duit donasi. Elwin, Raka, perasaan gua ngomong sendiri deh. TikTok. Ya, Bun, ya, lanjut. Dengar. Jadi gini loh, Bu Yun, maksud saya gini, kan tadi sudah saya kasih tahu, kita itu lebih baik objektif aja. Objektif itu dalam arti begini, ya. Yang tentang dalil tadi loh, kan kita nggak bisa menyatakan sesuatu itu benar atau salah dengan ketiadaan dalil itu sendiri, ya kan? Halo? Lanjut Bang, lanjut. Ya, bentar, aku tak minta posisi dulu. Bentar. Karena saya tidak punya dalil lah, saya tidak berani berkata. Tapi Nandar yang seolah-olah punya dalil yang kuat, pertahankan dia punya statement. Ya, gini. Yang kuat. Sabar, Bu Yun. Dalil yang bawa Nabi Isa itu Ya, betul. Bu Yun ini betul. Dalam hal ini saya tidak menyalahkan. Maksud saya begini, Bu. Ibu dengerin dulu. Dengerin dulu, ya kan? Ini kan posisinya Bu Yuni sama Bang kan sama-sama nggak tahu apakah beliau ini menikah apa enggak, kan begitu toh? Sama-sama nggak ya, tahu. Kalau nggak tahu ya jumpa saya Pak Raka, dia tahu kok dari saya di
maksudnya gini loh maksudnya Buyun. Udah dikit, udah malu-malu ngikik saya, ngapain ngomong gini? Sekarang masalahnya ketika dia yang merasa semua orang di Komal ini nggak ada ya orang kalian diangkat orang Islam ya mewakili kalian ya. Nggak, saya nanya Buyun gini, Buyun, saya, Buyun sabar dulu jangan emosi. Saya nanya Buyun ini kan Muslim, maksudnya kan beragama Islam, ya kan? Anda kan meyakini kalau manusia itu kan diwajibkan itu kalau laki-laki dan perempuan itu kan setuju kan dalam hal ini? Nggak dengar. Manusia kan ini yang kita bahas ini kan manusia kan yang kita bahas kan manusia. Ya gini loh, dengerin supaya paham. Yang kita bahas ini kan sosok manusia biasa. Buyun percaya enggak sih? Percaya enggak? Ini dulu, percaya dulu apa enggak? Kalau ibu menyatakan bukan manusia ya sudah, kalau ibu percaya memungkinkan enggak itu terjadi? Kalau seandainya menikah. Memungkinkan enggak ada manusia yang ngobrol sampai mati? Adakah memungkinkan? Betul, kita berangkatnya di situ. Kita enggak ada klaim di sini, tidak menyatakan oh begini. Sekarang nggak usah banyak berandai-andai, nggak usah banyak berargumen, nggak usah banyak asumsi. Data, kita tidak asumsi. Saya kan nggak membuat klaim apapun di sini. Kalau Buyun nanya aku ya nggak bisa, aku nggak bikin klaim di sini. Klaimnya kan dari orang lain, bukan saya. Kepanasan. Nggak, maksudnya begini loh Bu. Harus kepala dingin, maksud saya itu diskusi yang kepala dingin betul. Enggak, kalau Bu Yuni ngomong ke saya mana datanya itu nggak pas. Kenapa nggak pas? Saya kan tidak mau dia udah bisa bikin statement yang mengatakan nggak bisa menikah. Dia ketika diminta datanya, Pak Raka bilang nggak pas. Ya makanya kita objektif. Ya makanya nggak pasnya ketika kita Bu Yuni bertanya ke saya. Iya kan Bu Yuni tanya ke saya, wong saya nggak bikin klaim apapun kok saya yang ditanya data gimana sih Bu Yuni? Pak Raka, udah cukup Pak Raka. Mau Erwin silakan. Saya kan nggak ngomong sama Pak Raka, saya ngomong sama si Nandar. Gimana sih Raka kepanasan dia. Karena terbiasa menghujat. Ya fair lah pakai data. Mana data lu sini, gue cek. Iya, Buyun, saya ini nyoba objektif, ngobrolnya objektif, gitu loh. Kita kan ngobrol secara objektif, tidak pakai emosional. Objektif, gitu loh. Dalam arti ini. Data yang mengatakan bisa gue pernah menikah. Iya, itu kan ada klaim dari Bang Nandar. Kalau Bu Yuni nanya ke saya yang nggak pas, saya tidak mengeluarkan klaim apapun. Loh, saya ini kan hanya membuat pernyataan sebagai manusia biasa. Kalau seandainya menikah itu wajar atau tidak wajar. Itu kan pertanyaan saya. Loh, saya bertanya. Ini jawabannya kan harus objektif, Bu. Iya, harus objektif menjawabnya. Raka tinggal bilang begini, ternyata salah itu Sinandar gitu. Saya mau Sinandar itu salah. Sebentar. Karena saya objektif ya Pak Raka. Karena objektif. Pak Raka ngoceh sendiri. Karena saya objektif lah. Sesuatu yang tidak ada data, lu ngomong ada data, ini soal apa? Soal Nabi Isa gue itu. Ini bukan main-main. Ketika Nabi Muhammad dijelek-jelekin, lu orang marah, ngamuk. Tapi Pak Raka, kasihan orang ngoceh sendiri. Biarin aja deh. Nggak pas Bu Yun, gitu loh. Biasa. Kan saya tidak membuat klaim apapun di sini. Ya. Saya nggak bikin klaim. Raka koma. Biasa Raka itu kan menang di koma. Bu Yuni. Biasa di koma Raka itu mau menang sendiri. Oke, Pak Raka turun ya. Oke, saya mengerti Pak Raka kok objektif. Makanya saya objektif Pak Raka. Karena Nandar yang bikin satu statement, saya minta dari dia mana buktinya. Kok Pak Raka bilang nggak objektif? Nggak objektifnya di mana? Gitu loh Pak Raka. Kalau dia bisa mengeluarkan data, udah itu saya diam. Itu janji saya. 5 aja ulama yang mengatakan bahwa bisa saya pernah menikah, saya akan diam. Saya akan minta maaf.
pegang kata-kata saya. Tapi selagi Nandar nggak bisa membuat membawakan data seperti itu, berarti siapa yang sekarang yang parah? Dan kalian orang Islam, orang Islam, yang katanya Nandar pintar, apakah kalian akan menyandarkan iman Islam kalian hanya kata mulut si Nandar yang nggak ada data? Silakan Anda berpikir. Oke, Peang, sebentar aku tutup, capek. Ya, Buyut. Ya, Buyut pelan-pelan nanti Jadi Komal Yuni Raka ndak berkutik. Tapi masih mending Raka daripada yang tadi itu. Itu pembela Nandar benar itu. Mungkin nggak tahu bagaimana itu Nandar bikin pendukungnya banyak sekali ya. Nah, ini yang sebenarnya sangat disayangkan karena tadi Bu Yuni bilang dia berkata-kata dengan di media sosial. Ini mempengaruhi banyak orang. Nanti pendengar akan bercerita lagi kepada orang lain di sana. Jadi sudah berapa banyak orang yang tadi Bu Yuni bilang keabsahannya, keasliannya, kebenarannya itu kan masih dipertanyakan. Tetapi sudah menstatement bahwa sudah menikah. Ini yang Bu Yuni mau bantah. Nah, kenapa orang seperti Bu Yuni ini banyak orang yang memusuhi gitu?